Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisah taubatnya Malik bin Dinar. Kisah ketakwaan dan kesolehan Malik bin Dinar sangat mengabdi di kalangan salaf, terutama para penggiat tasawuf. Ia terkenal dengan zuhud dan kehati-hatiannya atau waro. Pemilik nama lengkap beliau Abu Yahya Malik bin Dinar al-Mashri tersebut juga piawai dalam ilmu agama. Beberapa ulama tabi'in dan generasi berikutnya banyak belajar dari sosok yang berprofesi sebagai pencatat buku itu. Tetapi siapa sangka Malik bin Dinar yang saat ini menjadi teladan ketaatan tersebut konon akrab dengan dunia hitam dan bergelimang dengan dosa. Segala bentuk maksiat pernah ia jalankan semasa muda, seperti mabuk, menzalimi orang, memakan riba, dan sebagainya. Orang menjauhiku akibat nista yang aku jalani, katanya beliau mengenang kehidupannya yang kelam. Namun kehidupan Malik bin Dinar berubah ketika tiba-tiba ia ingin menikah dan mendambakan seorang anak. Ia pun lantas mewujudkan hasratnya itu. Beliau menikah dan memiliki momongan, seorang putri yang diberi nama Fatimah. Aku sangat mencintainya, ujarnya beliau. Kehadiran buah hati perlahan menyadarkan dan membangkitkan keimanan di hati Malik bin Dinar. Setiap kali bertambah besar, imannya pun meningkat dan maksiat di kolbunya berkurang. Fatimah memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Malik bin Dinar kian dekat dengan Tuhannya. Suatu saat Fatimah pernah melihatnya memegang segelas khamar, maka anaknya tersebut mendekati, kemudian menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajunya. Padahal usianya waktu itu belum genap 2 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur segalanya, katanya beliau. Namun malang, Allah berkehendak lain. 1 tahun kemudian, tepat di usia 3 tahun, Fatimah diambil kembali oleh Sang Khalik. Kematian buah hatinya itu menjadi pukulan yang sangat keras bagi Malik bin Dinar. Kepergian anaknya menjadi duka mendalam dan gonjangan yang sangat dahsyat. Ia kembali ke dunia hitam, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ia mengaku belum memiliki kesabaran sebagaimana idealnya seorang mukmin. Setan pun mempermainkanku, ujarnya beliau. Datanglah masa ketika setan membujuk tokoh yang pernah berguru ke Anas bin Malik itu untuk menenggak minuman haram sepanjang malam. Minuman itu membuat dirinya tertidur lelap dan bermimpi yang mengerikan. Aku melihat hari kiamat, katanya mengungkapkan. Ia pun mengisahkan bunga tidurnya tersebut. Matahari gelap, lautan menjelma menjadi api, bumi bergoncang. Segenap anak Adam berkumpul ketika itu secara berkelompok. Malik berada di tengah-tengah kelompok itu. Suara misterius memanggil satu persatu segerombolan orang tersebut. Ia melihat wajah seseorang yang dipanggil menuju Sang Khalik begitu kelam. Tiba-tiba giliran suara itu memanggil namanya agar menghadap Tuhan. Padang mahsyar yang semula penuh sesak, tidak satu pun terlihat. Semua lenyap
menyisakan dirinya seorang. Dalam mimpi itu ia melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar dan membuka mulutnya. Seolah ingin menerkam, ia berlari ketakutan. Di tengah pelariannya, Malik melihat seorang laki-laki tua yang lemah dan meminta tolong kepadanya. "Wahai orang tua, selamatkanlah aku dari ular ini." Orang tua itu menolak lantaran tidak kuasa, dirinya sangat lemah. Ia hanya menyarankan agar Malik bin Dinar berlari ke suatu arah dengan harapan dia selamat. Saran itu ia ambil dan tidak disangka justru di depannya terdapat jurang api yang membara. Sementara ular itu masih berada di belakangnya. Ia bingung, bukan kepalang. Malik bin Dinar harus melarikan diri dari ular dan menghindar dari api. Ia lantas memutuskan berlari cepat kembali ke orang tua untuk meminta bantuan. Orang tua renta itu kembali menolak sambil menangis menunjukkan ketidakmampuannya. Ia menyarankan Malik agar berlari menuju gunung. "Aku ini lemah seperti yang engkau lihat," katanya. Malik berlari sekencang mungkin ke arah gunung agar terhindar dari ular yang hendak memangsanya. Di atas gunung, ia melihat anak-anak kecil dan mendengar teriakan, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Sosok kelahiran Basrah, Irak itu kaget bercampur bahagia. Fatimah yang meninggal di usia 3 tahun berada di tengah-tengah anak-anak itu dan akan menyelamatkan dirinya dari situasi yang mengerikan ini. Fatimah memegang tangan sang ayah dan mengusir ular dengan tangan kirinya. Sang ayah tidak berkutik. Ia laksana seonggok mayat yang ketakutan. Fatimah lantas duduk di pangkuan sang ayah sebagaimana di dunia dulu, kemudian berkata, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Sang ayah meminta penjelasan buat hatinya perihal ular dan kakek tua renta. Fatimah pun menjelaskan, ular merupakan amal keburukan yang dilakukan sang ayah yang dibesarkan dan tumbuh hingga nyaris menerkamnya. Sedangkan lelaki tua yang lemah merupakan wujud dari amal soleh yang tidak pernah dipelihara hingga ia sendiri menangis. Fatimah pun bergumam di dalam hatinya, seandainya saja ia tidak terlahir di dunia dan meninggal di usia balita, tentu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Tahukah engkau ayah, amal-amal di dunia akan berwujud kelak di akhirat, kata putrinya Fatimah. Malik bin Dinar bangun dari mimpinya dan berteriak, "Wahai Tuhanku, sudah saatnya wahai Robku. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Lantas beliau mandi dan keluar untuk sholat subuh dan ingin segera bertaubat. Dan ia kaget ketika memasuki masjid. Sang imam tengah membaca ayat yang sama seperti yang dibaca oleh putrinya yaitu Fatimah. Sejak itulah Malik memutuskan untuk tetap istiqomah berada di jalannya. Keteguhan beribadah dan mengabdikan diri untuk agama dan Sang Khalik menjadi teladan yang abadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.